Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rafi Auliaul Islam. Saya dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku psikologi olahraga di bab ke-9, yaitu teknik self talk dalam aktivitas olahraga. Nah, apakah yang dimaksud dengan self talk? Jadi, bagaimana cara menggunakan sehingga bisa mempengaruhi secara positif terhadap proses belajar dan penampilan olahraga. Pikiran seseorang mempunyai kekuatan atas tindakan yang akan dilakukan. Salah satu caranya dengan memejamkan mata, data dari dan mulai memikirkan suatu tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari diri orang tersebut. Misalnya, membayangkan bahwa kita sedang berada di dapur, kemudian berjalan menuju lemari es, mengambil sebutir jeruk tersebut dibawa ke meja dan dipotong-potong menjadi sepertiga atau seperempat bagian. Kemudian hisaplah dan makanlah jeruk tersebut. Nah, hal ini membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti halnya dalam penyataan sehingga tubuh beraksi terhadap bayangan tersebut. Nah, di sini ada pengertian self talk. Jika Anda seseorang pemain sepak bola, apa yang Anda pikirkan ketika diberi tanggung jawab untuk melakukan tendangan penalti? Apakah Anda yakin akan Anda bisa melakukan bola tersebut dan masuk ke gawang lawan? Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk melakukannya? Lalu, apakah Anda berusaha meyakinkan diri sendiri dengan mengatakan, saya sudah bisa melakukan tendangan penalti dan saya yakin bisa memasukkan bola ke gawang? Atau sebaliknya, aduh, saya tidak bisa atau saya tidak yakin bisa memasukkan bola ini ke gawang lawan. Nah, apa yang Anda katakan kepada diri sendiri tentang tindakan yang akan Anda lakukan, itulah yang disebut self talk. Jadi, secara sederhana self talk dapat diartikan sebagai yang dikatakan oleh atlet terhadap diri sendiri untuk memikirkan yang lebih tepat tentang tindakan dan penampilan secara langsung dalam merespon pemikiran. Nah, self talk dapat diartikan suatu teknik yang efektif untuk mengendalikan pengaruh pikiran, perasaan seseorang atau tujuan yang diinginkan dicapainya. Menurut Hamster 2017 dalam bukunya What to Say When You Talk to Yourself, mengatakan bahwa self talk merupakan suatu cara untuk mengesampingkan program negatif yang lalu dengan menghapus atau menggantikan dengan arah yang baru lebih positif. Self talk dapat dipandang sebagai suatu alat untuk belajar karena dapat mendorong atlet untuk tetap fokus dalam proses pembelajaran, gerak dan penampilan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada kategori self talk. Self talk bisa dalam bentuk kata-kata atau pemikiran yang masuk ke dalam pemikiran seseorang. Pemikiran tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Self talk sebagai sebuah metode keterampilan psikologis harus bersifat positif dan mendorong perasaan positif tentang kemampuan atlet sehingga atlet dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya, penelitian dilakukan The Francesco dan Burke 1997 dan Growth dan KK 1999 membuktikan bahwa self talk telah digunakan baik oleh pemain tenis junior sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan aspek-aspek keterampilan psikologis termasuk di dalam kepercayaan diri dalam meningkatkan hal tersebut. Nah, di sini ada pernyataan spesifik tentang tugas yang terkait dengan teknik. Nah, kategori self talk mengacu pada pernyataan tentang kata-kata yang dapat memperkuat atau meningkatkan penguasaan teknik. Misalnya ketika melakukan pukulan voli dalam permainan tenis atau kata putar-putar mungkin digunakan dalam hubungan dengan persiapan untuk melangkah ketika akan melakukan bola voli. Lalu yang kedua ada dorongan dan usaha. Nah, kategori self talk mengacu pada kata-kata pernyataan yang dapat memberikan dorongan kepada diri sendiri untuk berlatih dengan tekun, mencoba lebih keras. Misalnya, kamu bisa melakukan itu, kamu dapat melakukan itu, atau pikiran-pikiran yang positif digunakan dalam persiapan untuk mengantisipasi pencapaian pada home plan dalam permainan softball. Nah, lalu sini ada suasana kata hati. Jadi kategori self talk mengacu pada kata-kata yang dapat mempercepat munculnya suasana hati sehingga meningkatkan keadaan arousal. Misalnya suasana hati keras dan menggebu mungkin digunakan untuk bersama dalam permainan sepak bola. Contoh lain, kali ini bisa dilakukan oleh atlet diri itu sendiri, pelatih,
teman dan psikologi olahraga, misalnya dengan mengatakan relax, tenang, santai, dan lain-lain. Ada juga self-talk negatif. Nah, serta mempunyai peranan penting dalam mengontrol mental seseorang atlet ketika berada dalam suatu kondisi yang membuat atlet sangat tertekan, seperti pada latihan, sebelum bertanding, pada saat bertanding, dan menjelang akhir pertandingan. Misalnya ketika kita sebelum bertanding, kita itu mempunyai hati atau pemikiran yang negatif ketika kita berlatih. Dan juga misalnya ketika kita bertanding, ketika misalnya kita tendangan penalti, nah di situ kita mempunyai pikiran, apakah saya bisa masuk, misalnya apakah saya bisa masukkan bola ini ke gawang lawan. Nah itu adalah self-talk yang negatif. Nah juga ada self-talk positif. Semua orang mempunyai naluri untuk keluar dari kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak menguntungkan, dengan berusaha agar dapat merasakan kebahagiaan dan kekuatan untuk menghadapi self-talk positif. Merupakan salah satu caranya. Self-talk positif merupakan kebijakan dan self-talk negatif. Self-talk positif adalah harapan semua atlet dalam menghadapi kondisi mental dirinya sendiri dalam setiap keadaan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan pada bab 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.